Komisi 3 DPR RI akhirnya melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah beberapa kali ditunda. Rapat harus diskors karena waktu yang kurang dan masih banyak pertanyaan dari anggota Dewan. Rapat dengar pendapat ini membahas isu terkini seputar lembaga anti rasuah tersebut. Rapat sempat tertunda pada pagi hari karena Ketua KPK tidak bisa hadir dan harus dilanjutkan malam hari. Pada rapat itu anggota DPR mencecar KPK dengan beberapa pertanyaan terkait isu krusial, apalagi ketidakhadiran Ketua KPK. Rapat harus berlanjut Selasa malam karena masih banyak yang ingin ditanyakan. Pada pembahasan ini baru dijelaskan seputar dikeluarkannya surat peringatan 2 kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kenapa surat tersebut bisa bocor ke publik. Diterangkan bahwa Novel diberikan SP2 karena bahasa yang dikeluarkannya mendiskreditkan pihak tertentu. Kini penyidik internal KPK sedang mencari tahu siapa yang menyebarkan surat tersebut. Oleh karena itu sudah terlanjur keluar dan PI kemudian dengan kita diskusi ya udah diulang pemeriksaannya diulang oleh PI supaya lebih fair. Tapi nanti akan banyak akan dilakukan penyidikan, misalkan siapa yang menyebarkan surat itu keluar, apa itu juga diantri ya, supaya lebih fair dilakukan penyidikan dari awal. Ya, tunggu hasil dari PI. PI nanti yang sekarang sedang bekerja PI. Kini kita langsung bergabung bersama koresponden Akbar Junisa Surya yang memantau jalannya rapat dengar pendapat lanjutan antara Komisi 3 DPR RI dengan jajaran pimpinan KPK. Selamat malam Akbar, kalau kita lihat hari ini adalah lanjutannya. Fokus apa lagi atau topik apa lagi yang kali ini menjadi materi rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan KPK? Ya, selamat malam Indra. Memang ini adalah RDP lanjutan antara Komisi 3 dan juga KPK. Dan dalam RDP kali ini saya tadi sempat berbincang dengan anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Junimat Girsang dan juga dengan salah satu wakil pimpinan dari KPK itu Laude Syarif yang mengatakan bahwa akan ada beberapa topik yang nantinya akan dibahas dalam RDP kali ini terkait dengan kasus Novel Baswedan dan juga topik-topik lain yang akan dibicarakan. Dari yang menariknya dari Komisi 3 sendiri yaitu Junimat Girsang mengatakan bahwa pada rapat dengar pendapat sebelumnya Komisi 3 DPR melihat bahwa ada ketidakharmonisnya antara internal KPK terutama antara pimpinan dengan bawahannya. Inilah yang nantinya akan diperdalam oleh Komisi 3 DPR terkait dengan situasi internal yang terjadi di KPK. Namun wakil pimpinan KPK Laude Syarif mengatakan bahwa saat ini sebenarnya situasi internal dari KPK sudah cukup kondusif dan tidak ada persoalan lagi. Namun gestur inilah yang tidak dibaca oleh Komisi 3 DPR ketika menggelar rapat dengar pendapat sebelumnya ya dengan KPK. Justru Komisi 3 maksud saya anggap bahwa ada ketidaksinkronan dan juga ada ketidaksepahaman antara pimpinan KPK dengan para penyidiknya. Ini dibuktikan menurut Komisi 3 terbukti ketika penyidik KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK. Menurut Komisi 3 sendiri, hal ini tidak pernah ada diatur dalam undang-undang KPK dan ini akan dipertanyakan sebenarnya seperti apa SOP internal dari KPK itu sendiri sehingga bisa melakukan sebuah tindakan ataupun sebuah prosedur yang justru tidak diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang KPK. Dan poin-poin lain yang akan didalami dalam RDP kali ini antara Komisi 3 DPR dengan KPK adalah terkait dengan kasus Novel Baswedan di mana Komisi 3 nantinya akan mempertanyakan kepada KPK. Menurut Komisi 3 sendiri, KPK saat ini belum memberikan akses yang cukup luas atau cukup lebar kepada kepolisian untuk menyelidiki motif penyerangan terhadap salah satu penyidik seniornya yaitu Novel Baswedan. Dan ini sudah dibantah juga oleh wakil pimpinan dari KPK yang mengatakan bahwa justru KPK sudah memberikan pintu yang cukup luas bagi Polri untuk menemukan atau melakukan penyelidikan terkait dengan kasus Novel Baswedan untuk menemukan siapa pelaku yang melakukan penyerangan tersebut. KPK sendiri saat ini juga tidak begitu percayai dengan motif yang sudah diberikan oleh kepolisian. Kita tahu beberapa waktu lalu Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa penyerangan atas Novel Baswedan ini dilakukan masih ada kaitannya dengan usaha yang dijalankan oleh istri dari Novel Baswedan. Menurut KPK ini terlalu dini dan menurut KPK ini sangat
kecil sekali kemungkinannya ada kaitannya dengan bisnis yang dijalankan oleh istri dari Novel Baswedan, karena kita tahu saat ini KPK sendiri sedang menangani kasus-kasus korupsi yang cukup besar, dan yang sedang menjadi sorotan adalah kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret nama-nama besar politisi DPR terutama. Indra. Baik, Akbar, apakah juga dalam rapat dengar pendapat ini nanti informasi yang Anda kumpulkan atau mungkin saja sudah di rapat kemarin terkait dengan disampaikannya soal rencana revisi Undang-Undang KPK, lalu dibahas juga mungkin soal MOU yang baru saja ditandatangani sebagai MOU perbaikan dari antara ketiga lembaga penegak hukum, diantaranya adalah KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan. Apakah hal-hal yang seperti ini juga ikut disinggung dalam rapat dengar pendapat kali ini? Ya, terkait dengan dua hal tersebut, MOU antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga revisi Undang-Undang KPK memang tadi belum sempat disebutkan oleh anggota Komisi 3 dan juga KPK terkait dengan materi pembahasan apa yang akan dibahas oleh mereka dalam rapat dengar pendapat malam ini. Namun ada kemungkinan memang beberapa anggota Komisi 3 memang akan memperdalam hal tersebut, terutama terkait dengan MOU, pelaksanaan MOU antara KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan. Beberapa pasal-pasal yang sempat beredar kemarin justru dianggap ini akan sedikit menghambat kinerja dari KPK, baik kejaksaan maupun kepolisian, ketika salah satunya adalah ketika mereka hendak melakukan pemanggilan ataupun pemeriksaan, di mana pemeriksaan harus dilakukan di lokasi yang hendak diperiksa. Saya bisa dicontohkan seperti anggota kepolisian yang hendak diperiksa oleh KPK, ini harus dilakukan di lingkungan kepolisian, tidak bisa dilakukan di lingkungan KPK. Tentu ini akan membutuhkan prosedur yang cukup rumit dan cukup panjang, dan ini tentu saja akan menghambat kinerja ataupun proses untuk melakukan pemberantasan korupsi baik oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Ini ada kemungkinan akan diperdalam oleh Komisi 3 DPR kepada KPK terkait prosedur dan pelaksanaan MOU tersebut akan seperti apa nanti ke depannya. Dan untuk revisi Undang-Undang KPK sendiri, Komisi 3 DPR saat ini masih melihat situasi internal dan juga apa yang perlu diperbaiki dari internal KPK itu sendiri. Dan ini akan menjadi masukan nantinya ketika Komisi 3 DPR melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Menurut Komisi 3 sendiri tadi sudah mengatakan bahwa ada sedikit kerapuhan yang terjadi di tubuh internal KPK, dan ini yang perlu diperbaiki oleh Komisi 3 DPR. Menurut mereka ini yang harus diperbaiki di internal KPK, sehingga yang mereka harapkan ketika mereka atau Komisi 3 DPR melakukan fit and proper test kepada pimpinan KPK saat ini, mereka mengharapkan bahwa ada penguatan yang cukup di internal KPK, sehingga ketika mereka melakukan tugasnya atau melaksanakan tugasnya, ini tidak ada lagi kisru-kisru internal yang seperti yang terjadi. Indra. Baik, terima kasih Akbar Junisa Surya. Kami tunggu terus laporan Anda nanti dari jalannya rapat dengar pendapat lanjutan begitu ya antara Komisi 3 DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Akbar Junisa Surya.